Jadi pada prinsipnya quality time itu waktu itu tidak banyak, tetapi sangat bermakna dan berkualitas begitu. Ini ada sebuah cerita. Di Mesir itu ada seorang ulama besar ya. Ulama besar namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Nah, Syekh Mutawalli Asy'arawi ini dia punya anak. Namanya itu ya sama ya dibalik-balik gitu aja. Namanya Syekh Sya'rawi Mutawalli. Itu persis seperti kalau di kita itu ada Kiai Mustafa punya anak namanya Yai Bisri Mustafa. Yai Bisri Mustafa punya anak namanya Mustafa Bisri. Gusmus itu. Gusmus punya anak laki-laki namanya Bisri Mustafa. Jadi namanya itu dibulak-balik. Di Mesir juga ada begitu itu. Namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Orangnya itu produktif, nulis karya, nulis kitab itu puluhan kitabnya, tebal-tebal, berjilid-jilid. Belum itu kalau ngisi kuliah, belum itu kalau misalkan sorogan Al-Quran, karena beliau itu termasuk ulama qiraah sab'ah, bukan cuma qiraah sab'ah, qiraah asyroh ya di Mesir sana. Belum lagi itu kalau nanti ngisi seminar, belum lagi kalau ngisi kajian apa dan sebagainya. Bayangkan dengan waktu sesibuk itu orang itu bingung itu gimana itu bisa mendidik anak-anaknya itu. Suatu ketika anaknya itu bilang begini, dia ditanyai sama orang, Ustadz Sya'rawi Al-Mutawalli, kan anaknya, kalau bapaknya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ustadz Sya'rawi Mutawalli, bagaimana pendapat Anda tentang bapak Anda itu? Yang kok bisa membuat Anda juga menjadi sukses begini ini? Nah, dia bilang, saya juga bingung. Saya itu sibuk, ayah saya itu sibuknya luar biasa. Saya sendiri sampai bingung, kok saya bisa lahir begitu? Kok saya bisa ada begitu? Sibuknya kayak gitu, kapan waktunya untuk ibu saya? Tahu-tahu saya yo lahir. Nah, jadi beliau itu ya katanya itu sedikit waktu untuk ketemu sama anak, ketemu sama istri itu betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dibuat agar penuh makna gitu. Nah, itu barangkali mungkin itu hasil diskusi saya dengan teman-teman dulu di kesempatan tahun yang kemarin. Jadi intinya anak itu kalau misalkan tidak bisa diurusi atau tidak bisa dihandle sendiri, maka kita perlu serahkan kepada orang lain, tapi tetap kita harus tetap mengupayakan agar kita itu jangan sampai anak itu kehilangan figur kita sebagai orang tuanya. Oke, terus kemudian yang kedua, nah ini ya memberikan pendidikan atau memberikan wawasan kepada yang lebih tua. Ya, ini yang agak repot. Jadi ya namanya orang tua itu kalau kita itu memberikan masukan, nah itu kalau tidak hati-hati itu kita akan dikatakan mendikte atau menggurui, dan mereka pasti akan bilang umurmu ki pirang dino gitu. Maka cara yang paling tepat adalah ya kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita mengajak seseorang itu menuju ke jalan Allah itu bil hikmah, dengan hikmah. Jadi kita memberikan wawasannya itu tidak secara langsung. Ya kita kadang-kadang tahulah, saya yang sudah pengalaman, yang punya anak, saya mungkin akan sering merasa bahwa orang tua saya terhadap anak saya, jadi kakek terhadap cucu itu mungkin cenderung untuk ya memanjakan, menuruti apa yang diinginkan dan sebagainya. Saya menganggapnya itu memanjakan gitu.
apa yang menurut saya itu dulu tidak pernah diberikan kepada saya lah, itu diberikan ke cucu saya, ke cucu saya, ke anak saya. Nah, kadang-kadang dalam hati ini, wah ini tidak pas, ini tidak pas dalam apa prinsip pendidikan saya kepada anak, ini tidak pas ini. Nah, kadang-kadang ya tidak semuanya itu buruk, kadang-kadang ya baik tapi tidak pas pada tempatnya begitu. Anak itu kita ingin batasi jajannya tiap hari biar dia tidak boros. Nah, kadang-kadang mbah itu ya karena maksudnya itu ya sayang, ya mintanya 10 ya diberikan 10 lah. Itu kan tentu itu akan merubah pola kebiasaan anak ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan ya, yang pertama, kadang-kadang kalau saya biasanya saya nasihati ke anak saya yang sebetulnya ya di depan orang tua saya ya, yang sebetulnya ya maksudnya itu ya biar orang tua itu paham gitu. Tapi saya tidak berbicaranya itu tidak kepada orang tua tetapi kepada anak saya. Jadi modelnya harus tidak boleh frontal. Kalau memberikan wawasan, memberikan memberikan koreksi lah ya gitu, kepada yang lebih tua, itu prinsipnya kita itu jangan sampai frontal di depannya langsung. Jangan sampai frontal. Kalau frontal itu kadang-kadang bisa menjadi salah paham. Kalau sudah jadi salah paham, wah, ribut dengan orang tua itu walaupun kita itu benar, orang tua itu salah, nah itu tetap tidak baiknya itu untuk kita, tetap tidak baik gitu. Jadi tetap tidak baik. Misalnya lagi nah ini biasanya urusan ini, kalian kan umur mahasiswa ya hampir 20 ini. Nah, mungkin di antara kalian nanti suatu saat akan mengalami yang seperti ini. Ketika kalian nanti sudah waktunya untuk nyari jodoh begitu kan. Kadang-kadang orang tua itu punya gagasan atau punya prinsip yang kadang-kadang itu sudah kuno dan kita ini tidak sesuai. Nah, apalagi kalau itu menyangkut soal perhitungan Jawa itu. Orang tua itu biasanya kalau ingin cari jodoh tidak boleh yang begini, yang hitungannya begini begitu. Nah, kita itu mungkin akan mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada begitu, itu geyeng, terus kemudian lusan dan sebagainya. Di Islam tidak ada begitu itu. Nah, tapi kita kemudian mau bilang begitu kepada orang tua. Kalau kita ngomongnya itu secara frontal begitu, pasti akan ribut itu nanti. Kita dengan orang tua itu akan ribut. Nah, kalau kita menemukan hal-hal semacam ini bagaimana solusinya? Ya, kalau pengetahuan kita sendiri pasti tidak akan cukup. Maksudnya bukan kita ini kurang pinter, tidak. Tapi kita ini tidak akan cukup kuat untuk meyakinkan orang tua kita. Karena bagi orang tua kita ini kan anaknya. Wah, aku sing marahi awakmu kok saiki kowe marahi aku. Pasti begitu. Nah, alternatifnya gimana? Ya, alternatif itu bisa macam-macam. Yang penting pada prinsipnya adalah jangan sampai kita itu menghadapinya secara frontal. Alternatifnya gimana? Ya, kita punya beberapa opsi ya. Di dalam gambaran saya ada opsi. Opsi yang paling jelas menurut saya adalah kita barangkali bisa meminta saran, meminta pendapat kepada orang yang sangat dihormati oleh orang tua kita. Orang tua kita pasti punya sosok orang yang sangat dihormati. Misalnya kiainya, gurunya, siapa. Misalkan ada orang yang semacam itu, nah itu kita cobalah minta tolong kepada beliaunya. Nah, kalau kita ungkapkan persoalan kita, lalu seharusnya seperti ini, dalam agama begini. Nah, maka nanti guru dari orang